masyarakat kalau mereka punya kesehatan yang baik, tentunya roda perekonomian pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Membuka lapangan pekerjaan baru, tapi juga bisa menyingkirkan pekerjaan yang sudah ada. Artinya masyarakat ini harus melek dengan teknologi. Masyarakat jangan terlena dengan kondisi yang sekarang terjadi, sehingga kemudian mereka akan terpuruk, mundur, dan mereka akan menjadi penonton. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita ikut menjadi bagian dan ada di dalam perkembangan teknologi. Harus menyiapkan diri sendiri. Harus menyiapkan diri sendiri. 4.0, 4.0 atau 4.0 ya. Jadi memang di komisiku juga ada yang namanya tenaga farmasi. Tenaga farmasi ini dengan edukasi kepada masyarakat, tentunya masyarakat bisa menjadi mandiri, sehat, sejahtera ya. Kalau negara yang memiliki tingkat kualitas kesehatan yang tinggi, otomatis roda pemerintahan ini akan berjalan dengan baik ya kan ya. Dan juga angka kualitas hidup yang tinggi, harapan hidup yang tinggi. Nah itu yang harapan kita, bahwa di dalam kesehatan bukan hanya bicara mengenai anak kesehatan juga, tapi SDM-nya juga sebagai pembuat obat atau pelaku di dalam rumah sakit, dokter, tenaga medis, semuanya itu memang berperan aktif untuk diperuntukkan untuk masyarakat. Dan harapan kita sebuah negara itu yang paling penting adalah bicara kesehatan dan juga pendidikan. Masyarakat kalau mereka punya kesehatan yang baik, tentunya roda perekonomian pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau YouTuber ini kreatif ya, bisa dikatakan industri kreatif. Tapi memang saat sekarang nggak bisa dipungkiri juga ya, anak-anak yang memang tidak seperti kalau kita dulu, ini juga pekerja kreatif dulu nih ya, artis, tapi kan dulu itu butuh waktu ya nih ya, adaptasi, butuh profesional, butuh komitmen, butuh komunikasi, butuh tanggung jawab. Kalau sekarang mereka bisa bikin apa aja sudah bisa menghasilkan uang ini. Dulu kita kalau syuting orangnya dibayar 2 bulan sesudahnya. Dan itu pun telat bayarnya, masya Allah. Artinya ada apa ya, kalau zaman dulu pekerja seni ini ditempa mereka untuk survive. Kalau sekarang ini dalam kondisi apapun mereka akan cepat, tapi akhirnya mereka tidak ada survival ya, tidak ada punya tanggung jawab gitu. Artinya kalau dulu kan kita takut untuk datang terlambat, takut untuk tidak profesional dengan lingkungan pekerjaan kita ya kan, produser, kameramen itu kan tim. Kalau sekarang mereka bisa jadi kameramen sendiri, bisa jadi sendiri ya nih ya. Iya. Tapi followernya banyak. Tapi positif sih, artinya kita tidak menutup kemungkinan bahwa generasi milenial, masyarakat Indonesia yang memang bisa dikatakan dengan usia ini sekarang apa ya? Dia era apa ya ini? Milenial senior. Bukan, dia apa? XY ya. Milenial senior. XY. Sama Joko aja baby boomer. 60 dong kan. Tapi memang generasi milenial saat sekarang generasi milenial sangat cerdas ya. Mereka tuh berpikirannya praktis. Artinya gini loh. Kalau dulu mungkin seusia kita ya nih ya, maunya punya duit ditabung, kemudian beli rumah, ya kan ya, kemudian beli mobil, nyicil deh, yang penting punya mobil gitu ya. Iya. Kalau sekarang mereka nggak mau beli rumah, ya nggak sini? Iya. Mau pergi ke traveling aja mereka tinggal di kapsul hotel, buat mereka sudah cukup karena mereka nggak mau tinggal di situ. Kalau kita kan cari hotel, terus mereka mana mau beli mobil, lebih baik mereka naik car. Jadi mindsetnya itu sudah berubah, sudah berbeda. Jadi kalau memang benar-benar perubahan zaman ya. Perubahan zaman ya dia. Mungkin kalau oma-oma masih nyaman dengan landed house-nya, rumah yang ada taman, anak muda sekarang nyiram-nyiram. Anak muda sekarang mana mau dia pagi suruh nyapu, malam dia ngepel. Pakai GoClean. Iya, GoClean. Seminggu sekali, 100.000 selesai. Mikirnya kan lebih praktis. Masa nggak mau ada
Gojek, GoFood. Simple sebetulnya, daripada masak 100.000 siang dipanasin lagi, malam basi gitu kan. Mendingan dia beli, sekali beli 20.000, enak gitu. Ya tapi itulah perubahan zaman. Kita mau gak mau harus mengikuti dan kita harus menjadi bagian. Kalau enggak kita bisa tertinggal. Kita bagian dari generasi milenial. Kita bagian ini ya. Jadi kalau kita melihat mereka seperti itu, ya mau nggak mau itu juga ada di situ. Dan mudah juga. Kalau sekarang mana ada sih orang berlari-lari ngejar bis ya nih? Nggak mau ya nih. Mendingan naik Grab kan ya. Harganya juga murah gitu. Ya itulah kemudahan teknologi. Tapi tenaga profesional itu sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi ya nih ya. Kalau kita masuk tol dulu ada mbak yang sonsinya mana gitu ya. Sekarang udah nggak pakai e-tol, udah lewat gitu kan. E-money itu semua sudah serba teknologi. Aku sih lebih senang kalau kita itu punya kesempatan untuk nonton bersama. Nggak tahu ya maksudku masih kalau untuk kemudahan untuk nonton di handphone itu yang saya sebagai orang tua pun juga sulit untuk melihat apa yang ditonton oleh anakku, karena kan kita nggak tahu pulang sekolah dia bisa nonton di handphonenya gitu loh. Tapi kalau kita punya televisi, kita nonton duduk bareng-bareng, kemudian nontonnya juga kita tahu nonton apa, sehingga anak-anak kita ini nggak bisa punya pilihan tontonan yang aneh-aneh gitu loh. Kalau di handphone, walaupun kita sudah blok dan lain-lain, kan mereka lebih cerdas lagi untuk bermainnya di mana, melihatnya di mana. Itu yang kadang-kadang aduh gitu repot juga ya gitu. Dan kalau aku pribadi sih nggak begitu suka nonton di handphone karena kecil kali ya, itu zaman oma-oma ya ini ya. Senangnya di TV ya. Senangnya di TV. Terus kalau di TV, siaran TV itu ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi kalau di YouTube, di gadget itu kan nggak ada. Semuanya bebas. Mau buka apa aja boleh gitu kan. Nah, apakah sebagai anggota DPR dan sebagai ibu yang memiliki putra putri perlu diatur nggak itu? Sebetulnya bukan harus perlu diatur, memang harus diatur. Iya. Kita kalau di negara maju gitu ya nih, pada saat kita mau nonton konten yang aneh aja atau membuka aib orang apa aja, itu langsung ketutup gitu, nggak akan bisa kebuka gitu loh. Ini yang memang harus dibahas juga di parlemen ya, bahwa jangan dibiarkan kebebasan bermedia gitu ya, berteknologi gitu, karena anak-anak kita nanti mereka akan terlalu mudah mereka untuk menjangkau apapun itu, sehingga tidak ada fokus dalam satu hal gitu. Karena memang mindset orang zaman dulu tuh kan, kalau buat aku kembali ke basic itu kayaknya lebih baik seperti itu ya gitu. Sehingga anak-anak kita tidak punya banyak pilihan, tapi mereka diberikan didikan di mana diberikan tanggung jawab untuk mereka punya apa ya, karena jujur juga ya nih, di rumah itu kalau kita melihat anak-anak itu ibunya belum datang, mereka juga biasa kan akan nelfon, ibu udah di mana gitu. Sekarang mereka nggak perlu nelfon karena mereka sudah bermain gadget sendiri gitu. Kayaknya ibunya pulang pun mereka juga akan lebih nyaman dengan gadgetnya dibandingkan dengan orang tuanya. Itu yang kadang-kadang kalau teman-teman malah suka cerita gini, anakku malah lebih sering dengar ya kalau misalnya lagi mau apa, mandi dong, tapi by WhatsApp, mandi dong, iya bentar lagi mah gitu. Jadi kalau anaknya bilang mandi dong sayang gitu, itu akan didiemin gitu, malah jadi akan timbul keributan. Kalau aku bilang ke dia sini, mahalan mana ya antara handphone sama ibu? Oh dia kalau udah gitu dia panik. Oke, kalau mahalan handphone, ibu juga akan bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau gendis nyari ibu nggak akan gubris. Nah, iya. Kadang-kadang dia bilang ibunya alay, ibunya lebay. Tapi nggak apa-apa lah, harus kuat, harus keras ya. Kalau nggak repot. Nggak, gendis kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, ABG. ABG nanggung. Karena awalnya sih dari zaman dulu. Iya, dari jadi masih model ini. Iya. Masih show-show. Anaknya paling aja udah di SMP. Tinggal Uni nih nggak tua-tua.